Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan KUL GKI Peterongan Sabtu 12 Juni 2021. Bapak Ibu, kita akan mengawali persekutuan pagi hari ini dengan menyanyi terus sampai Tuhan datang. Kita nyanyikan lagu Ku Nyanyi Terus Sampai Tuhan Datang. Mari kita akan mohon berkat dan pimpinan Tuhan untuk kita bersama-sama bersekutu pagi hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pagi hari ini Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan untuk kami boleh bersama-sama dengan rekan-rekan kami bersekutu di dalam persekutuan pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau akan berkati persekutuan kami pagi ini bersama-sama dengan Pendeta Ibu Rinta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Ampuni Tuhan akan segala dosa dan kekurangan kami. Kami mau serahkan persekutuan kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Rinta Kurniawati dengan tema tetap bersaksi meskipun tua. Bapak Ibu, yang bisa bersaksi itu bukan anak-anak muda saja, tetapi Bapak Ibu pun juga bisa bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan nyanyikan lagu Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau berserta.
Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam menyambut berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur bahwa kami masih boleh diberi kesempatan untuk bersekutu di dalam kebaktian usia lanjut. Bersama dengan saudara-saudara kami di tempat yang lain, kami tidak berjumpa, tetapi kami tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua, dan bahwa di tempat masing-masing kami boleh bersekutu mengarahkan hati kepada Tuhan, juga mengingat akan saudara-saudara kami yang lama tidak kami temui, tapi kami mengingat mereka di dalam doa-doa kami, dan sungguh ini menjadi persekutuan yang indah juga, karena kami saling mendoakan, saling menopang, saling menguatkan. Kami boleh terus saling mengingat dan juga menghibur manakala satu dengan yang lain mengalami pergumulan. Bapa, saat ini kami ingin kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami dan meneguhkan kami semua dengan firman-Mu yang Engkau nyatakan secara pribadi kepada setiap orang dimanapun berada. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian, sekalipun tidak langsung bertatap muka. Tapi Bapak Ibu bisa melihat saya nggak bisa melihat Bapak Ibu. Ya. Tetapi kita mau bersekutu bersama di dalam merenungkan firman Tuhan. Saudara, kita akan membuka di dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 24. Kejadian 50 ayat 15 sampai 24. Saya akan membacakan demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia telah tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang setia mendengar dan memelihara firman Allah dalam kehidupannya. Nah saudara, tema kita adalah tetap bersaksi walaupun sunyi. Nah sebelum kita menggali tema kita dengan lebih dalam, kita mau buat sepakatan dulu nih ya. Apa sih yang dimaksud dengan istilah-istilah di dalam tema ini? Bersaksi. Apa itu bersaksi? Apakah bersaksi hanya menyampaikan cerita-cerita Alkitab? Hanya kita menyampaikan ayat-ayat dalam Alkitab? Atau bisa juga yang lain? Nah saudara, kata bersaksi itu kan sebetulnya kata yang umum. Bersaksi berarti menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau kita melihat suatu keadaan A, ya harus kita sampaikan lagi kepada orang lain itu A. Jangan A minus atau termasuk A plus, itu juga nggak boleh. Jadi beritanya dikurang-kurangi atau beritanya ditambah-tambahkan supaya lebih heboh, itu bukan bersaksi. Ya, atau kalau kita melakukan itu maka kita akan menjadi saksi palsu. Nah, tetapi saudara, di dalam iman Kristen kita akan perluas saudara kata bersaksi ini. Bersaksi berarti menyampaikan hal yang benar, namun yang sekaligus juga membawa kebaikan. Artinya kita jangan sampai menjadi saksi palsu karena kita menyampaikan hal yang tidak benar,
Tetapi juga jangan sampai menjadi saksi rusuh. Karena apa yang kita persaksikan tidak membawa kebaikan, melainkan hal yang buruk. Contoh nih Bapak Ibu, kalau kita berada dalam sebuah ruangan bersama-sama dengan orang lain, mungkin ada sebuah acara begitu ya. Lalu tiba-tiba ada seorang yang berkata, memberikan pengumuman di depan orang-orang lainnya gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kita ada seorang mantan copet loh. Sudah titik, gak ada penjelasan lainnya. Yang dia katakan bisa jadi benar. Memang ada seorang yang dulu pernah nyopet, ya, pernah ketahuan, bahkan pernah diberi hukuman, dan sekarang itu hadir. Tapi dia tidak memberikan penjelasan lanjut. Apakah orang ini sudah bertobat atau sampai sekarang ini masih jadi pencopet gitu. Nah, ketika tidak diiringi dengan kalimat-kalimat penjelasan lainnya, dia hanya menyampaikan sebuah fakta saja. Apa jadinya? Wah, pasti orang-orang di situ langsung gelisah. Oh ya, yang mana? Semua langsung saling curiga. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Dan kemudian kita akan mendekap harta yang kita bawa erat-erat, saudara, supaya tidak dicopet oleh seorang mantan copet yang hadir di situ. Dia akan menjadi saksi rusuh, saudara, karena apa yang dia katakan sebetulnya justru membawa kegelisahan bagi orang lain. Nah, untuk itu, saudara, bersaksi berarti harus menyampaikan yang benar sekaligus membawa kebaikan. Nah, bagaimana dengan sunyi? Sunyi secara harafiah berarti sepi, sendirian, ya. Di masa pandemi ini kan banyak orang yang merasa sunyi, memang benar-benar tinggalnya sendiri, tidak bisa kemana-mana, memang tidak boleh kemana-mana, jadi akhirnya merasanya sunyi begitu kehidupannya ya. Tetapi bisa juga sebetulnya kita tinggal nih bareng-bareng dengan orang lain, tapi kita merasakan kondisi yang sunyi. Kenapa? Bisa jadi karena kita habis kehilangan orang yang kita kasihi, kita habis mengalami masalah yang berat, jadi hidupnya tuh rasanya sedih sekali. Dan kesedihan, kepedihan ini, kebimbangan, rasa cemas akan hari esok, ini juga bisa menjadi gambaran kondisi yang sunyi. Nah, oleh karena itu, saudara, lantas bagaimana bersaksi di tengah kondisi yang sunyi seperti itu? Apakah bisa? Nah, kita akan belajar dari Yusuf, saudara. Yusuf ini sebagai anak yang paling disayangi oleh ayahnya. Ternyata sempat berpisah sekian puluh tahun, saudara, karena kekejaman kakak-kakaknya yang menjual Yusuf ke pedagang asing. Nah, singkat cerita, kemudian sampailah mereka sudah ketemuan lagi, sudah berbaik-baikan lagi, semua keluarganya Yusuf bahkan dipindahkan ke Mesir. Tapi kemudian si ayah dari Yusuf ini, yaitu Pak Yakub, meninggal dunia. Nah, ketika dia meninggal, kakak-kakaknya ini yang merasa gelisah. Waktu ada ayahnya, mereka merasa Yusuf ini baik-baik sama mereka karena lihat figur si ayah. Nah, sekarang ayahnya sudah tidak ada. Gimana nanti? Apakah Yusuf tetap baik-baik sama kami? Atau jangan-jangan Yusuf akan balas dendam karena dulu pernah kami jual? Ketakutan, bayang-bayang balas dendam itu melingkupi pikiran mereka. Ya, ini wajarnya, saudara, ketika orang melakukan hal yang salah, berbuat jahat, akhirnya rasa bersalah itu tetap bagaimanapun itu ada di dalam dirinya. Tinggal apakah mau mengakui atau pura-pura tidak mengakui. Tapi rasa bersalah, rasa dikejar-kejar oleh perasaan bersalah itu pasti ada. Nah, itulah saatnya kakak-kakak Yusuf merasa dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Sampai mereka kemudian ngarang cerita. Sampaikan ke Yusuf, ini loh ada pesan dari ayah, yaitu kamu harus mengampuni saudara-saudaramu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana respon Yusuf terhadap kondisi seperti ini? Harusnya sebagai anak yang paling dikasihi oleh ayahnya, sebagai anak yang paling dekat dengan sang ayah, ketika ayah ini meninggal, harusnya yang paling bersedih siapa? Yusuf. Harusnya kakak-kakaknya ini menghiburkan Yusuf, menenangkan hati Yusuf supaya dia tidak gelisah karena berpisah selama-lamanya dengan ayah yang selama ini mereka dekat. Tetapi saudara, kenyataannya justru berkata lain. Yang lebih gelisah adalah kakak-kakak Yusuf, dan kemudian mereka datang kepada Yusuf bahkan sujud menyembah, bilang kami akan jadi budakmu. Nah, apa yang dikatakan oleh Yusuf? Yusuf justru mengatakan kepada mereka, jangan takut, apa aku ini pengganti Allah? Memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan yang baik. Tidak sampai di situ, plus ada jaminan, jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Apa enggak hebat?
Dan keterangan kemudian yang diberikan adalah demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf menghibur dan menenangkan saudara-saudaranya dengan perkataannya. Inilah bersaksi di tengah kesunyian. Yusuf yang masih bersedih karena kehilangan ayah yang terkasih, tetapi justru bisa mengucapkan hal-hal yang baik. Bukan saja hal-hal yang puitis atau hal-hal yang membuai, tetapi sebuah janji yang memang sungguh-sungguh dilaksanakannya. Memelihara hidup kakak-kakak dan keluarganya supaya tetap nyaman, tetap terpelihara, tetap cukup di tanah Mesir. Dan bahkan ketika Yusuf mendekati ajal, masih ada satu statement lagi yang dia katakan kepada keluarganya, baik saudara-saudara maupun kepada anak-anaknya. Ya. Di ayat 24, tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yusuf sekali lagi menenangkan dan membawa damai bagi keluarganya. Kamu tidak akan terlantar di sini. Kamu juga tidak akan selama-lamanya di sini. Allah berjanji akan memulangkan kalian dan janji itu pasti digenapi. Saudara lihat, di tengah kesunyian ini Yusuf menggunakan kata-katanya itu dengan sebaik mungkin. Dan inilah yang mesti kita teladani. Entah kita hidup bersama-sama dengan orang lain di dalam rumah kita, bertetangga gitu ya. Apakah situasi hidup kita ramai, atau termasuk ketika kita mengalami kesunyian hidup, ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa sendiri, ketika kita merasa tak berdaya, ingatlah akan Yusuf. Kita masih tetap bisa bersaksi dengan cara menjaga hati kita tetap tenang, sehingga akhirnya bisa melahirkan kata-kata yang positif. Saudara, kita perlu sadar bahwa orang yang berada dalam keadaan sunyi, yang sendiri, yang sangat bersedih, biasanya cenderung egois, cenderung arogan. Misalnya orang yang sudah biasa sendiri di rumah, tidak ada siapa-siapa, nggak ada yang bantuin, mau tidak mau yang mengurus rumah adalah dirinya sendiri kan, tidak ada yang bantu. Jadi nanti ketika ada anaknya datang bertamu begitu ya, liburan, lalu anak-anaknya ini menggunakan barang-barang di rumah itu, meletakkannya dengan cara yang berbeda, biasanya dia akan marah. Kenapa ini di sini, kenapa tidak di situ, kenapa ini berantakan, kenapa ini dan itu, marah. Sehingga kata-katanya ini membawa damai atau tidak, saudara? Anak-anak akan nyaman tinggal di situ atau enggak? Lain kali kalau masa liburan anak cucunya akan mikir berulang kali, pergi ke rumah papa, pergi ke rumah mama atau enggak ya? Waduh, nanti dululah. Jadi malas, saudara, karena setiap kali pulang justru dimarah-marahin. Hanya karena apa? Meletakkan barang di tempat yang tidak semestinya. Kenapa dimarahin? Karena biasanya saya meletakkan barang-barang itu semua pada tempat yang saya kehendaki. Ini bukan masalah benar atau salah, saudara, tapi masalah kebiasaan. Orang yang bosan karena sendirian, yang merasa sumpek, saudara, apakah kemudian dia bisa mengeluarkan kata-kata yang manis? Kecenderungannya juga akan mengeluarkan unek-unek, uring-uringan, kata-kata yang sinis dan sebagainya. Jadi hati-hati, kita mesti jaga kata-kata kita ini supaya bisa menjadi sebuah kesaksian. Kita tidak diminta untuk khotbah, saudara, tidak diminta untuk baca banyak ayat Alkitab. Tetapi firman Tuhan yang sudah kita resapi ini bisa serta-merta kita keluarkan dari mulut bibir kita ini ketika kita menghayati akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita dan kita hayati bahwa panggilan kita adalah menjadi seorang saksi. Mulut bibir kita ini ibarat sebuah alat musik. Kalau kita diletakkan di ruang yang sunyi, alat musik ini di ruang yang sunyi, lalu ada seorang yang datang, saudara, sendirian masuk ke ruangan itu. Dan lalu alat musik ini mulai bermain. Ketika yang dimainkan ini adalah musik dengan suasana horor. Deng 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 deng. Kira-kira bagaimana perasaan orang yang datang itu? Hatinya langsung dak dikduk, kacau, dredeg, lututnya gemetar, takut pengen cepat keluar dari situ, tapi saking lemesnya jadi nggak bisa keluar, saudara. Sudah sendirian di situ, musiknya horor. Tapi ketika orang yang masuk itu sendirian dan alat musik ini kemudian memainkan musik yang riang, yang gembira, yang indah, yang merdu, apa jadinya? Orang itu akan betah tinggal berlama-lama di ruangan tersebut meskipun dia sendirian. Dia akan merasa terhibur, merasa tenang, merasa damai.
itulah kita, sebuah alat musik. Bisa memainkan musik yang serem, tapi juga bisa memainkan musik yang indah. Kita akan menjadi alat musik yang mana? Kita dipanggil untuk menjadi saksi di tengah-tengah keberadaan kita. Bagaimana kita memakai mulut bibir kita, bagaimana kita menggunakan perkataan-perkataan kita, bagaimana kita menggunakan bahasa tulis kita untuk membawa kebaikan dan menghadirkan damai sejahtera, untuk membangkitkan iman, menguatkan orang-orang yang lemah di sekitar kita, supaya mereka pun juga boleh hidup bahagia, hidup tenang, hidup percaya kepada Allah, dan damai sejahtera Kristus hadir di tengah-tengah kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersaat teduh sejenak dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami merasa sendiri, sepi, sehingga membuat hati kami tidak nyaman. Kami tidak lagi bisa berujar yang baik, yang benar, yang mendatangkan damai, tetapi kami hanya sibuk melampiaskan kebosanan kami, kejengkelan-kejengkelan kami, rasa tidak puas kami dengan kata-kata keluhan, dengan kemarahan-kemarahan, dengan hal-hal yang negatif yang akhirnya membuat orang sekitar kami merasa tidak nyaman untuk tinggal atau hadir bersama dengan kami. Ampunilah kami ya Bapa untuk keterbatasan kami ini, dan tolong kami setelah mendengarkan firman-Mu ini, maka kami mau berubah. Kami mau hidup seturut dengan petunjuk firman Tuhan. Kami mau meneladani akan firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami, dengan menjaga perkataan kami untuk mengeluarkan hal-hal yang positif, yang mendatangkan kebaikan, yang membawa damai, yang menguatkan iman sesama kami. Sepanjang kami masih diberi kesempatan, biarlah kami gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memberitakan firman-Mu, membawa kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kami, entah kepada pasangan kami, anak-anak, menantu, cucu, cicit, kepada kakak adik kami, tetangga, saudara-saudara, teman-teman kami, siapapun, baik yang kami jumpai secara langsung maupun yang kami telepon atau yang kami komunikasi lewat chatting, apapun itu caranya, kiranya apa yang kami sampaikan sungguh menghadirkan berkat Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat usia lanjut yang saat ini tinggal sendirian, yang betul-betul merasa sepi. Mari Tuhan Engkau hiburkan, Engkau memberi kekuatan untuk tetap berjuang di dalam meneruskan perjalanan hidup ini. Tuhan yang juga boleh kirimkan orang-orang yang mengasihi, yang menghibur, yang memberi perhatian. Entahkah sekedar berkunjung sesaat ataupun dengan menelpon, oh Tuhan, Engkau yang kirimkan orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang boleh saling memberikan perhatian. Sehingga tidak ada satupun anak-anak-Mu yang betul-betul merasa kesendirian, tidak punya siapa-siapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tinggal di Panti Wreda. Tuhan, biarlah Engkau juga menghiburkan mereka. Kalaupun mereka tidak lagi bisa sering-sering berjumpa dengan keluarga, atau bahkan memang tidak lagi punya sanak famili, oh Tuhan, Engkau yang juga menolong supaya saudara-saudara kami ini bisa punya saudara-saudara yang baru di Panti Wreda tersebut. Mereka akan hidup dengan damai, mereka hidup dengan baik, dengan saling mengasihi, baik dengan sesama penghuni maupun dengan pengasuh-pengasuh, dengan pengurus, dan dengan siapapun yang Tuhan hadirkan. Dan mari Engkau juga berkati ya Bapa setiap Panti Wreda, baik di kota Semarang maupun di kota-kota yang lain, supaya mereka tetap bisa menjalankan operasionalnya dengan pembiayaan yang cukup, dengan berkat-berkat-Mu yang selalu dialirkan kepada mereka, juga melalui sumber daya manusia yang cukup, dan juga dengan segala kebutuhan yang Engkau akan cukupkan. Kami juga doakan untuk pemerintah kami ya Bapa, terutama dalam mengatasi masa pandemi ini, di mana di Semarang angkanya semakin naik lagi. Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu yang bekerja atas kota ini, atas setiap masyarakatnya, setiap pemerintah, supaya kami bisa saling bekerja sama, menumbuhkan kesadaran untuk menjaga diri sebaik-baiknya dan menjaga sesama kami, sehingga angka COVID ini bisa segera surut dan kami boleh lagi
berbakti dengan nyaman di gereja ataupun melakukan aktivitas yang lainnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa syafaat kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan untuk firman-Nya yang begitu indah. Biarlah kita tetap bersaksi meskipun tua melalui mulut yang Tuhan beri dengan puji-pujian, dengan doa yang boleh menguatkan iman, dan kehadiran kita dimanapun juga boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Dan Tuhan saja yang dimuliakan. Pengumuman untuk 2 minggu yang akan datang, tanggal 26 Juni 2021, kita akan berjumpa kembali di dalam Persekutuan Kul GKI Peterongan dengan tema Batu Penjuru atau Batu Sandungan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.